Al-bala muwakkalun bil mantik. Bencana itu seringkali timbul karena ucapan manusia itu sendiri. Ya, karena ucapan manusia itu sendiri. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang sudah kita sering dengar dan terutama kita baca dalam wahyu-wahyu Allah Ta'ala, Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai ya daripada harus ya tergoda oleh wanita-wanita itu. Harus terfitnah oleh wanita. Harus melayani mereka semua. Lebih baik saya masuk penjara. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Selamat dari godaan wanita, masuk ke dalam penjara. Ini salah satu contoh yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang ada dalam Al-Quran. Kalau begitu, kita sadar bahwasannya ucapan itu punya kekuatan. Ya. Ucapan punya kekuatan. Karena ucapan punya kekuatan, maka pakai ucapan ini untuk yang baik. Pakai ucapan ini untuk yang baik. Dalam marah sekalipun, ucapkan yang baik. Dulu, ayah saya, ibu saya, kakek nenek saya, para habaib, ya, para kiai, orang-orang tua terdahulu ngajarin, kalau kamu lagi marah sama anakmu, jangan pernah mengucapkan kalimat yang buruk. Sehingga ada ajaran ya di kalangan para habaib dan para kiai, para ulama, kalau lagi marah sama anak, itu suruh mengucapkannya Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah berimu hidayah, semoga Allah berimu hidayah. Jadi bagus banget marahnya, semoga Allah beri kamu hidayah, semoga kamu jadi semakin pandai, semoga kamu semakin kaya. Jadi marahnya itu doa yang bagus. Itu orang-orang terdahulu tuh gitu. Nggak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, makanya kita harus belajar ngomong yang baik. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam saja. Nah, terus gimana caranya kalau nggak bisa mengendalikan lisan? Ya, kalau nggak bisa mengendalikan lisan, caranya diam. Ketika marah itu berdiri, pindah posisi jadi duduk. Kalau duduk, pindah berbaring, gitu kan ya. Kemudian kalau masih belum beres, ya wudhu lah. Mandi sekalian kalau perlu ya, biar seger itu. Biar gak marah. Artinya objeknya buat kita marah, singkiri dulu. Insya Allah nanti kan jadi tidak mengumbar dengan kalimat-kalimat yang gak baik. Termasuk ucapan itu tulisan. Mulutnya diem tapi di WhatsApp-nya nulis. Kamu begini, ya sama saja itu. Itu sama saja. Karena ini sebetulnya kan ungkapan hati. Ya. Ini ungkapan hati. Karena itu hati-hati, ikhwani rahimakumullah. Jaga lisan kita, tiru ulama-ulama terdahulu, tiru orang-orang soleh terdahulu, walaupun dalam keadaan marah, ngucapnya yang baik. Semoga Allah beri kamu hidayah. Ya, semoga kamu semakin kaya. Wah, itu ada orang yang menipu orang ya. Ada orang yang menipu orang atau mencuri barangnya orang. Kita masih ingat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika di pasar barangnya dicuri. Ada pencuri mencuri barang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pencuri nih ya, ngambil barangnya. Lari pencurinya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu angkat tangan doa. Doa angkat tangan. Ya Allah, ya. Kalau dia mencuri karena memang butuh, kepepet, ya nggak punya apa-apa, kepepet. Kalau nggak makan dia mati. Dia mencuri karena itu, ya Allah, jadikan hartaku yang dia curi halal dan berkah untuknya. Masya Allah. Tapi kalau dia mencuri karena terjeruk, karena dia berani kepadamu melanggar perintahmu, ya Allah, ya, perintah untuk tidak mencuri, larangan mencuri dia langgar, maka ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, ya Rabb. Ampuni dia, ya Allah. Masya Allah. Yang keluar itu bagus. Mintakan ampunan. Menjadikan hartanya berkah. Sementara kita, kalau ada orang mencuri harta kita, ya Rabb, mudah-mudahan orangnya itu masuk ke dalam jurang. Mati, putus kepalanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang keluar kalimat-kalimat yang buruk. Kejam hati kita nih kalau seperti itu. Mari kita hindari. Kita jadi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena orang ketika dizolimi, keluarnya baik, maka ucapan yang baik itu menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.